Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Relasi Keselamatan dan Pengampunan. Keselamatan dapat dilihat dari 3 dimensi, saudara. Dimensi masa lalu, masa kini, dan mendatang, saudara. Dosa-dosa yang telah dan akan dilakukan manusia telah dihapus oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu keselamatan dimensi masa lalu. Dimensi masa kini, keselamatan berbicara mengenai bagaimana individu dikembalikan kepada rancangan Allah semula yang standarnya ditentukan oleh Allah sendiri. Standar manusia yang ideal yang dikembalikan pada rancangan semula merujuk pada pribadi Yesus. Ya, sedangkan pada dimensi masa mendatang, keselamatan berbicara mengenai kedatangan Tuhan kembali untuk mengakhiri sejarah dunia. Dimensi keselamatan pada masa mendatang ini merupakan kulminasi atau puncak kesempurnaan dari proyek keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jika dikaitkan dengan pengampunan, terdapat pertanyaan. Sebenarnya apakah kita yang terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan atau mengampuni orang lain dulu baru diampuni Tuhan? Hal ini dapat dipertanyakan mengingat Tuhan berkata bahwa kita tidak dapat diampuni apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun di sisi lain pada dimensi keselamatan masa lalu dikatakan bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Jadi dapat timbul kebingungan apakah sebenarnya Allah terlebih dahulu mengampuni manusia atau manusia harus mengampuni sesamanya dulu baru diampuni oleh Allah. Saudaraku sekalian, dilihat dari peta besar keselamatan, saudara, inisiatif penyelesaian dosa pertama-tama dilakukan oleh Allah. Allah dalam karyanya menyelesaikan dosa manusia melalui pengorbanan Yesus. Namun dalam perjalanan hidup sehari-hari, masing-masing individu ya, kita pasti menemukan orang-orang yang melukai, menyakiti, dan merugikan kita. Dalam hal inilah Tuhan menghendaki kita menjadi seperti Dia. Setiap orang percaya harus menghidupi keselamatan dimensi masa kini dengan menghidupi gaya hidup Yesus. Salah satu gaya hidup tersebut adalah gaya hidup yang bermurah hati dalam memberi pengampunan, saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi seperti Dia dalam memberikan pengampunan. Nah, ini sebenarnya sama dengan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus diubah menjadi manusia seperti Dia. Jika tidak demikian, berarti kita menolak anugerah itu dan tidak pernah memiliki anugerah itu dan tidak pernah diselamatkan. Ketika dipertanyakan apakah kita mengampuni orang lain dulu baru Allah mengampuni kita, atau Allah dulu mengampuni kita baru kita mengampuni orang lain, pertanyaan ini sebenarnya sulit dijawab karena tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena kita harus melihat peta besar dulu. Dosa kita diselesaikan di kayu salib, tetapi karakter kita belum selesai. Kita masih memiliki cacat karakter yang harus diselesaikan dengan perubahan paradigma yang konsisten. Oleh karenanya Tuhan pasti mempertemukan kita dengan orang yang merugikan atau menyakiti kita untuk mengobati hal tersebut. Nah, ajaibnya, Tuhan pasti mempertemukan kita dengan orang yang merugikan atau menyakiti kita untuk mengobati karakter kita. Melalui hal inilah kita hendak disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan peristiwa hidup yang menstimulasi atau merangsang kita untuk marah, dendam, sakit hati, terluka, dan lain sebagainya. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Dia. Segala perkara di sini tentunya mencakup keadaan di mana ada orang-orang yang hadir secara sengaja atau tanpa sengaja melukai dan merugikan kita. Nah, di sini saudara, setiap orang baru dilatih Tuhan untuk memiliki karakter seperti karakter Allah sendiri, seperti karakter Tuhan. Hal ini Tuhan lakukan dengan tujuan untuk membersihkan diri bagian terdalam kita, bagian terdalam diri kita yang tidak tampak, ya, tidak tampak secara kasat mata. Ya, dari luar mungkin kita merasa baik-baik saja, dan orang lain pun juga bisa menilai kita orang baik-baik. Akan tetapi setelah mengalami permasalahan, kita baru dapat memahami apa yang masih menjadi kelemahan diri kita. Kita tidak akan marah kalau orang tidak membuat gara-gara. Kita tidak akan memiliki kebencian dendam kalau orang tidak melukai. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di mana kita disakiti, dilukai, dirugikan, direndahkan merupakan cara Allah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita untuk ditanggulangi, untuk diselesaikan. Saya ulangi, dari luar kita kelihatan baik-baik, orang menilai kita baik-baik, dan kita pun jangan-jangan juga menilai diri kita sudah baik. Akan tetapi setelah mengalami permasalahan, kita baru dapat memahami apa yang masih menjadi kelemahan kita. Sehingga kita tidak perlu heran apabila Tuhan mengizinkan ujian berupa pengkhianatan, fitnah, perlakuan tidak adil, bullying dihadirkan dalam hidup kita. Tuhan hendak membersihkan sebenarnya sampah tersembunyi di kedalaman jiwa kita. Dalam level atau stadium tertentu, biasanya kita tidak merasa sakit. Misalnya ditipu 10 juta rupiah, ya nggak sakit. Tetapi ditipu 10 miliar rupiah, wah, baru merasakan sakitnya. Baru kita tahu ternyata kita belum sempurna. Ditipu 10 juta rupiah kita tidak memaki, tidak mengumpat. Tetapi kalau ditipu 10 miliar, nah baru memaki, mengumpat, dendam, atau bahkan mungkin punya niat membalas dendam atau bahkan membunuh. Nah, Tuhan mengizinkan level atau stadium ujian tertentu hadir dalam hidup kita untuk menyempurnakan kita. Jadi penebusan atau keselamatan dalam Tuhan Yesus tidak membuat kita hidup sesuai selera atau gaya hidup kita sendiri yang telah ditentukan oleh standar dunia. Ya, ini mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan tidak menjadikan kita sampai tingkat di mana kita bisa mencerminkan diri Tuhan yang tidak bercacat itu. Bukan hanya tidak membenci, tapi sampai di titik kita sama sekali tidak membela diri dan tidak bisa membenci orang lain. Kita mampu menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dalam ketergantungan penuh kepadanya. Saudaraku, jadi ditinjau dari peta besar keselamatan, inisiatif penyelesaian dosa pertama-tama dilakukan oleh Allah dalam karyanya. Dan setelah itu kita harus memberi diri dibentuk untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.